Ya, halo, selamat siang rekan-rekan semua. Senang sekali bisa bertemu ya dalam acara Kenal Produk pada siang hari ini. Wah, produk apa nih yang akan kita bahas ya hari ini? Kalau sudah ada teman saya di samping ini, biasanya produknya akan menyangkut produk-produk berbau media dan resources. Gitu nggak, Pio? Iya, Ya, ini siang hari ini kita berdua senang sekali bisa menyapa rekan-rekan semua ya, dan seperti mungkin sudah melihat brosur kami, pengumuman dan informasi kami ya. Hari ini kita akan bahas satu produk baru yang baru saja kami luncurkan pada tanggal 3 pada ulang tahun Sabda yang ke-30 ya, Pio, sebagai satu produk baru dari Sabda itu Traktat Mati Dalam Yesus Kristus. Nah, ini teman saya nanti ini akan memberikan kupas tuntas produknya. Begitu ya, Pio ya? iya. Ya, karena dia adalah PJ dari Traktat Mati Dalam Yesus Kristus ini. Sudah siap? Penasaran ya? Oke, ya, tapi jangan lupa undang teman-teman yang lain untuk bisa ikutan kegiatan ini hari ini ya, supaya bisa nanti mengikuti dan bisa mendapatkan nih ya Traktat Mati Dalam Yesus Kristusnya. Di sini yang sudah ada gabung ya, ada Bomax 4, lalu ada Imelip dan juga ada Tilestian. Dan sembari menunggu teman-teman kita yang lain, kita buka dulu saja dalam doa, karena banyak banget nih nanti yang mau diceritakan sama Pio, nanti waktunya kurang. Ya, jadi silahkan Pio bisa buka dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur siang hari ini dapat berjumpa kembali di acara Kenal Produk Sabda. Walaupun hari ini kami akan membahas salah satu produk baru Sabda, Traktat Mati Dalam Yesus Kristus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, supaya setiap hal yang boleh kami bagikan dapat jadi manfaat bagi rekan-rekan kami di luar sana. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pio. Ya, baik ya. Mungkin saat ini ada yang baru pertama kali mengikuti acara Kenal Produk dari Salabaga Sabda atau sedang menonton rekamannya. Saya akan jelaskan sedikit dulu ya. Untuk program acara Kenal Produk Sabda ini memang kami selenggarakan secara live lewat Instagram Sabda_Ilsa. Dan Kenal Produk ini adalah momen atau sesi untuk kita bisa ngobrol-ngobrol kupas tuntas bareng semua produk-produk dari Salabaga Sabda, khususnya produk-produk terbaru yang baru saja dikeluarkan, supaya produk-produk ini bisa dikenal, bisa digunakan ya, dan memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia dalam pelayanan, khususnya pada era digital. Bahkan sekarang kita masuk pada era AI ini. Iya, dan hari ini kita akan sama-sama mengenal lebih dekat kupas tuntas tentang Traktat Mati Dalam Yesus Kristus. Dan nanti saya nggak sendiri, akan bersama teman saya, ada Pio, nanti memperkenalkan diri sendiri ya, Pio ya. Ya, yang akan memberikan informasi tentang Traktat Mati Dalam Yesus Kristus ini. Iya. Oke, Pio, ini kan traktat baru, tadi saya sudah bilang ya, traktat baru Mati Dalam Yesus Kristus gitu ya. Jadi sebelumnya sudah ada traktat yang lain nih, Pio? Ya, sebelumnya sudah ada traktat yang lain. Traktat Sabda itu ada beberapa. Ada traktat Yesus, Tuhan Yesus menyelamatkanmu, kemudian disusul ada yang baru, hati yang baru, kemudian ada yang juga, ini bukan untuk anak sih, tapi untuk remaja lebih tepatnya. Traktat Hatiku Rumah Kristus. Nah, terus tahun ini Sabda mengeluarkan satu produk baru, Traktat Mati Dalam Yesus Kristus. Mati Dalam Yesus Kristus, dan semua traktat ini tadi sudah bisa didapatkan ya juga di situs ya. Iya ya. Nah, kalau sebelumnya traktat-traktat ini dikumpulkan di situs pepak.sabda.org, karena konteksnya itu untuk anak, untuk pelayanan anak. Jadi kita buka di pepak.sabda.org, halaman download, nah kita scroll ke bawah itu ada traktat Sabda, termasuk traktat yang MDYK ini sudah ada di situ. Tapi kalau mau melihat secara keseluruhannya yang lengkap, bisa buka di media.sabda.org/traktat. Oke, itu sudah ada lengkap empat-empatnya ya, bisa didapatkan secara digital gratis dan secara gratis. Oke, nah ya, karena sepertinya ini traktatnya dan gambarnya menarik sekali nih kelihatan ya, dan ini yang terbaru adalah Mati Dalam Yesus Kristus. Jadi mungkin Pio bisa menjelaskan ya kepada sahabat Sabda semua, sebenarnya apa sih itu Traktat Mati Dalam Yesus Kristus, dan sebenarnya dan kenapa Sabda harus mengeluarkan lagi satu produk baru dari Traktat Mati Dalam Yesus Kristus ini? Silahkan Pio. Ya, Traktat Mati Dalam Kristus Yesus Kristus ini tujuannya satu, melengkapi seri keselamatan penginjilan anak. Nah, kita sudah membuat dari awal Tuhan Yesus menyelamatkanmu, hati yang baru.
kemudian mati dalam Yesus Kristus. Traktat ini belum selesai, masih ada beberapa bagian yang masih dalam bentuk konsep dan masih digodok untuk di launching mungkin tahun depan atau beberapa waktu ke depan. Nah, jadi tujuan traktat-traktat ini dibuat untuk penginjilan kepada anak. Ya, tujuannya untuk menambah lagi ya, ini sebagai satu paket dari seri keselamatan ya. Iya. Traktat seri keselamatan yang dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk mendukung pelayanan penginjilan, khususnya untuk penginjilan kepada anak. Gitu ya, Pio ya, dan juga remaja. Iya, gitu ya. Lalu ya, dari latar belakangnya sendiri, ya itu kan tadi secara umum, kenapa dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya, apa sih yang menyebabkan sampai untuk traktat yang baru tuh dipilih topik mati dalam Yesus Kristus? Nah, ya. Ada kebutuhan khusus yang ingin dijawab dari traktat ini. Wah, ini sebenarnya topik yang berat ya kalau dibahas. Bahkan kalau ini mata kuliah itu mungkin beberapa SKS untuk eskatologi gitu. Karena ini juga berhubungan tentang hari akhir dan lain-lainnya. Tapi kenapanya? Karena kita melihat anak itu juga sudah memiliki perasaan dan mereka cukup mengerti arti dari mati itu sendiri gitu. Entah hewan peliharanya yang mati atau anggota keluarganya atau yang lainnya gitu. Bahkan kalau device kita mati pun kita punya perasaan sedih. Anak-anak sekarang gitu ya. Wah, HP-nya mati gitu. Dunianya berakhir. Nah, maksudnya ya tentang konsep-konsep kematian mungkin sudah cukup dipahami, tapi kalau kita mau mendalami kematian dalam konteks Kristen itu seperti apa, nah itu yang perlu diberitahukan. Makanya traktat ini hadir, ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya apa arti kematian manusia, kemudian mengapa manusia harus mati, apa arti mati dalam Yesus Kristus, mengapa orang Kristen tidak perlu takut mati, tidak perlu takut mati. Nah itu, di traktat ini dibahas dengan bahasa yang cukup sederhana yang bisa dipahami anak. Nah ini nih menariknya nih dari traktat mati dalam Yesus Kristus ini, karena kita membahas sesuatu yang rasanya kok kalau secara manusia aja yang menjelaskan tentang kematian kepada anak itu sulit. Kita harus mencari kata-kata yang pas, kata-kata yang enak buat mereka ya. Apalagi ini kita mau menjelaskan tentang mati dalam Yesus Kristus ya. Mati secara rohani untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini yang menjadi satu tujuan khusus supaya anak-anak dari kecil mereka bisa memahami makna ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya suka banget nih, Pio. Suka apanya nih? Suka dari pengemasan isinya, kata-katanya, kata-kata sederhana, pemilihan katanya juga yang itu betul-betul dipastikan ini anak-anak kalau membaca ini mereka paham apa enggak dan sebagainya gitu loh, Pio. Jadi ada satu kebutuhan yang, karena saya itu guru sekolah minggu, ya saya juga punya anak-anak didik gitu ya. Jadi memang ini kebutuhan yang sangat penting untuk kita membahas kepada mereka ya, artinya kematian apa dan mengapa orang percaya itu kalau tentang kematian kita nggak perlu takut dan sebagainya. Thank you Pio untuk penjelasannya. Nah ini kan kalau kita lihat nih menarik sekali nih ya traktatnya gitu ya, ada warna-warni yang menarik gitu ya, ada bahkan tadi pemilihan katanya juga dibuat supaya anak-anak mengerti, karena tadi Pio juga bilang dikemas dengan bahasa sederhana, tetapi kalau kita bilang itu nonjok gitu ya, buat anak-anak itu kena gitu ya, mereka tuh bisa paham gitu ya. Jadi pengen kepo nih proses kreatif di balik pembuatan traktat ini apa aja dan siapa aja sih yang terlibat? Cuman Pio aja kah? Tidak, ini tidak hanya saya yang mengerjakan. Ini dikerjakan oleh keseluruhan tim Sabda, bisa dikatakan seperti itu, karena hampir semua tim Sabda yang tahun 2024 ini terlibat. Dari akademi, dari resource, dari labs. Bahkan ada satu rekan Sabda dari Palembang, itu juga bantu untuk ilustrasinya. Oke, dari Surabaya by the way. Oh, Surabaya. Oh ya, saya ingat orang tuanya. Iya. Ya itu, jadi proses kreatifnya adalah kita memulai dengan topik-topik yang mau dibahas. Ya, salah satunya yang dipilih tahun ini adalah tentang kematian. Nah, setelah itu kita buat draft, Pak. Kira-kira kalau membahas kematian itu poinnya apa-apa saja. Terus ya seperti yang tadi disampaikan, kenapa ada kematian, apa pentingnya
tahu kematian, apa pentingnya Yesus dalam kematian gitu. Nah, setelah itu disusun dalam bentuk draft, teks, kemudian diolah, didiskusikan bersama untuk menjadi satu kalimat pendek. Karena kalau kita buat itu panjang-panjang awalnya. Bahkan ini revisinya sampai beberapa kali untuk meringkas teksnya ini. Nah, bahkan untuk pemotongan katanya pun masih dipikirin, wah ini kayaknya kurang baik kalau dipotong seperti ini, akhirnya diringkas lagi kalimatnya. Nah itu. Ini draft kasarnya ini. Ya, setelah kalimat-kalimatnya sudah mulai tersusun sedikit rapi, ya mulai kita bagikan ke rekan Sabda yang di Surabaya tadi, untuk buat. Itu namanya Vivin. Iya. Untuk rekan-rekan Sabda bisa cek di unboxing sebelumnya tentang Traktat Sabda, mereka terlibat dalam pembuatannya. Nah, Vivin bantu untuk sketsa dulu. Jadi membuat sketsa kasar dari draft teks final. Nah, kemudian draft teksnya ini nggak langsung diterima atau diproses gitu ya. Masih ada proses brainstorming, masih ada diskusi, ilustrasi apa ya kira-kira yang cocok, penggambarannya seperti apa. Ya, pada akhirnya bisa diselesaikan outline, coloring, dan page setup. Dan akhirnya cetak. Cetak. Seperti apa buku cetaknya dia? Seperti ini. Wah. Seperti ini. Jadi bukan proses yang singkat ya? Ya, proses yang cukup panjang, amat sangat panjang. Berapa lama itu Vio kemarin? Kalau untuk sampai digitalnya kurang lebih 6 bulan plus. 6 bulan plus ya udah. Kalau sama cetak ya 2 semester. 2 semester. Semester kalau sama cetak. Karena proses cetak juga punya kendala teknis sendiri. Oke, tapi bersyukur ya saat ini sudah jadi, sudah ada di tangan kita, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua sudah ada yang sudah memesan ya. Traktat ini dalam bentuk cetak, bahkan sudah bisa menikmatinya tadi di dalam situs media.sabda.org ya, bisa menikmatinya secara digital PDF gitu ya. Nanti kita bahas deh, ada format-format apa lagi selain cetak maupun digital gitu ya. Dan saya ingat banget karena sempat terlibat ya dalam proses untuk brainstorming idenya, untuk pengeditan, untuk teksnya dan sebagainya. Ada Pio sebagai pimpinan PJ-nya, lalu ada Ibu Yulia juga itu pembina dan co-founder dari Yayasan Baga Sabda yang terlibat cukup intens ya dalam ide-idenya, kata-katanya, makna-makna teologisnya. Apakah ini pesan ini bisa sampai kepada anak dengan baik dan sebagainya ya. Dan ada juga Vivin yang sangat membantu semua traktat Sabda ya. Seri keselamatan anak itu dibantu oleh rekan kita saudari Vivin ya. Terima kasih banyak loh Vivin. Terima kasih. Ya, dan bersyukur ya sudah bisa jadi seperti saat ini. Dan ada juga satu yang membantu kita, Pio. Siapa? Ada rekan teman kerja kita. Ada AI. Sedikit membantu ya dalam proses kreatif ini gitu ya, menolong untuk proses kreatifnya, tetapi tetap keputusan di tangan kita menentukan keputusan ini yang isi. Benar. Iya, itu di tangan kita, dan juga pasti ini sangat-sangat alkitabiah karena semua kami pastikan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, khususnya tentang kematian dari sudut pandang firman Tuhan begitu. Tantangannya apa nih Pio dalam proses pengerjaannya? Kamu ketawa berarti nggak ada tantangannya? Ini sukacita kalau melewati tantangan. Tantangan kalau teknis tadi sudah disebutkan ya. Tantangan banyak itu lebih ke bagaimana menyampaikan pesan-pesan doktrinal di traktat ini, atau pesan-pesan teologis atau firman Tuhan di traktat ini dengan ringkas dan juga tidak bias. Karena kalau tadi sempat dikatakan ada keterlibatan AI bantu kita untuk cek bagaimana pengertian ini dilihat secara umum gitu. Kemudian kita bandingkan dengan konsep pemikiran Kristen. Karena kalau kita ngomongin dosa ini bisa punya banyak arti tergantung konsep spiritual mana yang dipercaya. Tapi kalau orang Kristen kan percaya dosa adalah sikap atau perilaku yang melanggar perintah Allah, yang akhirnya menjauh dari Allah. Dan akhirnya dihukum. Nah itu jadi tantangan seperti itu. Kita sering belajar banyak nih Pio ya. Iya, untuk kita bisa menyampaikannya. Bahkan dari satu tantangannya juga yang saya alami di sini ya, dari kita masing-masing juga ya. Selain ini memang kita tujukan khusus untuk anak. Bagaimana ini juga bahkan tidak harus anak yang menyasar juga kepada mereka yang lain yang mungkin selama ini belum pernah
belajar tentang arti dari kematian di dalam Kristus itu sendiri, mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah ya, lebih kontekstual. Ini traktat ini juga bisa, traktat mati dalam Yesus Kristus ini juga bisa digunakan secara umum gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, nah ini senada nih dengan pertanyaan dari Kak Jimbris nih, pertanyaannya akan saya sampaikan. Karena kan tadi selain online, apakah produk traktat ini juga tersedia dalam cetak? Tadi sudah dijelaskan ya dalam cetak. Tetapi kalau secara online atau secara digital, apakah hanya PDF ini, Pio? Atau ada lagi yang lain? Nah, untuk traktat ini orientasinya memang cetak dan digital awalnya. Di tujuan utamanya kita buat versi digitalnya, kemudian versi cetaknya. Nah, versi digital jelas tentunya file PDF. Kemudian ada file gambar yang isinya sama dengan isi traktatnya. Kemudian kita coba untuk buat motion animasinya. Oh, ada animasinya juga? Iya, walaupun masih dalam tahap pengerjaan. Nah, kita coba lihat. Ini spesial nih, pertama kali ya kita munculkan di sini ya. Iya. Ini harus kita lihat dulu ya. Cuplikan pendek. Mati dalam Yesus Kristus. Lazarus adalah sahabat Yesus. Dia tinggal bersama dua saudarinya, Maria dan Marta. Suatu hari, Lazarus sakit dan mati. Maria dan Marta sangat sedih melihat saudaranya tidak lagi bergerak dan bernapas. Lazarus kemudian dikuburkan. Mati belum diluncurkan ya, Pio ya? Belum, ini masih dalam tahap pengerjaan. Nah, selain produk animasi, ya tadi kita sudah sempat dengar ada audionya. Ada audionya juga. Just audio, hanya bisa didengar ya. Iya, audio traktat. Ini nih kita coba dengar dulu ya. Oke, jadi tadi yang didengarkan dalam video itu versi audio yang dikombin dengan videonya. Iya, dikombin dengan ilustrasi dan motion. Oke. Iya. Oh ya. Tadi sudah didengarkan kok. Jadi semacam itu ya. Jadi pertanyaan, kok suaranya agak aneh nih, Pio? Nah, tadi suara audionya. Audio ini adalah audio generate AI. Wah. Nah, teman-teman kita ya. Ya, dibantu oleh tim Sabda Labs. Nah, memang masih mencari penyesuaian, tapi ini yang menurut kami cukup mewakili. Yang penting kan pembacaannya jelas dan informasinya juga dapat ditangkap. Bagaimana nih rekan-rekan di rumah, sahabat Sabda di rumah? Kalau tadi dilihat sepintas video dan audionya, ada masukan? Boleh dong, nanti kasih tahu kami ya. Bahkan boleh di-share di sekarang ini di live chat atau nanti bisa kontak admin, bisa di PM gitu ya. Oke, nah selain tadi ada videonya, lalu ada PDF-nya gitu ya, ada versi cetaknya, ada jalur-jalur lain lagi nggak di mana sahabat Sabda bisa mendapatkan traktat ini, Pio? Nah, selayaknya ini alat yang akan digunakan kepada anak, ada beberapa bahan yang mendukung. Nah, yang pertama itu mewarnai. Jadi ada beberapa lembar halaman yang kita buat untuk anak-anak itu nanti mewarnai. Mewarnainya ya. Mewarnai. Nah, tapi ada satu bagian di lembar mewarnai ini yang halaman putihnya itu kosong lebar sekali. Kenapa itu? Itu punya tujuan. Apa itu? Tujuannya adalah untuk anak menulis ayat yang mereka pelajari dari traktat ini. Oh, sekalian untuk kuis nih ya? Iya, kalau sekolah minggu kan pasti ada ayat hafalan. Iya. Jadi kalau setelah mewarnai, tulis ayatnya itu untuk jadi ayat hafalan. Atau bisa diimplementasikan dengan cara-cara yang lain. Tapi intinya tidak hanya mewarnai. Ada panduannya kan ya nanti? Akan dibuat panduan. Ya, ini semua masih rencana-rencana ya, tapi sudah mulai dikembangkan untuk kalau kita katakan, kalau dari Sabda menyebut istilahnya itu derivatif dari traktat mati dalam Yesus Kristus ini. Nah, bagi rekan-rekan mungkin ada yang sudah mendapatkan cetaknya atau bisa mendapatkan PDF-nya. Rekan-rekan juga, sahabat Sabda di rumah juga bisa mendapatkan traktat mati dalam Yesus Kristus ini lewat aplikasi ya. Ada aplikasi Android yang baru saja diluncurkan dibantu oleh teman-teman dari tim Sabda Labs. Nanti silakan aja masuk ke dalam Traktat Sabda, aplikasi Traktat Sabda. Di situ bukan hanya mati dalam Yesus Kristus, tetapi ada juga traktat-traktat yang sebelumnya. Ya, bahkan nanti traktat-traktat yang akan kita buat lagi selanjutnya. Serta kelengkapannya juga. Jadi bukan hanya gambarnya,
bahkan audionya dan Oke. yang lain-lainnya mungkin akan bisa ditambah. Iya, mantap gitu ya. Bahkan kalau ada mau juga dari Google Play ya, itu yang untuk e-booknya ya, itu bisa didapatkan di bisa dibaca juga ya. Ada audionya ya, jadi Google Play Books ya, ada PDF, ada audio, nanti bisa didapatkan di sana. Jadi silahkan saja bisa langsung, karena biasanya anak-anak atau remaja zaman sekarang kan kebanyakan banyak masih pakai apps ya. Iya. Itu kalau membaca pun mereka masih pakai Google Play Books gitu ya. Kalau nanti untuk videonya kalau udah siap nanti bisa kami masukkan juga langsung ke dalam situs media.sabda.org untuk traktatnya. Kita mau lihat dulu aja nih ya. Kita mau lihat dulu aja bagian-bagian dari traktat mati dalam Yesus Kristus ini. Pio, bisa dijelaskan nanti oleh Pio. Silahkan. Ya. Jadi ada berapa halaman ini ya Pio ya? Nah, traktat Sabda itu dibuat dengan beberapa konsep. Konsep yang pertama itu ringkas, kecil, berukuran kecil, compact. Kalau tadi tanya halaman, traktat Sabda itu tidak lebih dari 16 halaman. Oke. Dihitung dari cover depan dan belakang. Wow, ya. Jadi paling banyak ya 16. Kecuali yang hatiku rumah Kristus itu cukup banyak. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Okay. Tapi untuk traktat yang Tuhan Yesus menyelamatkanmu, hati yang baru, dan mati dalam Yesus Kristus ini kurang dari 16 halaman atau 16 halaman. Nah itu. Jadi sangat mudah ya untuk dibagi-bagikan. Sangat mudah. Ini jadi kayak buku saku juga. Iya, selayaknya traktat dibuat kecil. Oke. Ini tadi situs media.sabda.org traktat ya. Iya. Selain kita bisa mendapatkan teksnya, kita juga bisa mendapatkan itu tadi berbagai jalur ya, berbagai format dari setiap traktat yang dikeluarkan atau dicetak oleh Yayasan Baga Sabda. Kalau kita klik PDF-nya nanti akan dapat PDF-nya. Audio juga sama. Iya. Nanti akan ditambahkan yang tadi video dan kelengkapan lainnya. Nah ini kalau tadi versi PDF-nya ya, gampang banget nanti loading ya. Jadi silahkan nanti yang di rumah cek aja, itu soalnya cepat sih ya, tapi nanti bisa mendapatkan keseluruhannya. Oke, jadi bisa menolong ya. Bisa menolong siapapun yang ingin mendapat atau membaca atau menikmati dalam berbagai bentuk apapun. Nah, itu ya. Respon yang sudah menerima sejauh ini. Yuk, sudah tahu belum? Belum ya? Yang saya tahu banyak peminatnya. Iya. Karena sejak traktat ini selesai dicetak, sudah ada beberapa orang yang langsung memesan beberapa paket. Iya, bahkan sebelum dicetak, Pio. Iya. Iya, karena kan ini kami masukkan menjadi salah satu produk baru yang kami akan luncurkan dalam rangka ulang tahun yang Sabda yang ke-30. Jadi sebelum dicetak pun sudah ada yang bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan traktat baru ini, Mati dalam Yesus Kristus. Dan setelah menerima traktat ini, mereka memberikan kesaksian, senang sekali ya bisa mendapatkan traktat ini, karena dengan menjelaskan konsep kematian kepada anak, bahkan kematian secara rohani dan bagaimana mereka bisa menerima hidup yang kekal dalam traktat ini tuh sangat-sangat menolong para orang tua, guru sekolah minggu, bahkan hamba Tuhan ya, sebagai jalan masuk untuk mengajarkan atau mengenalkan Kristus kepada anak gitu ya. Jadi sahabat Sabda di rumah, kalau ada yang mau ya, ada yang ingin mendapatkan ya, tadi silahkan bisa langsung saja masuk ke media.sabda.org. Ya, cetak itu tidak keharusan. Iya. Ya. Ini terbatas. Iya, terbatas gitu ya. Terutama bagi mereka yang mungkin memerlukan di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau dengan internet kah itu ya, itu bisa menggunakan cetak. Tetapi untuk versi digitalnya silahkan bisa digunakan semaksimal mungkin. Itu ya. Mau tanya nih, harapan ke depan, apakah ini sudah selesai, Pio? Dan apa harapan ke depannya ini? Ya, untuk traktat Mati dalam Yesus Kristus ini. Nah, kalau untuk traktatnya sendiri ya harapannya tadi beberapa kelengkapannya segera selesai supaya segera bisa digunakan. Tapi terlebih dari itu harapannya terkait isinya, ini semakin banyak orang yang paham dan mengerti kematian di dalam Kristus itu seperti apa. Ya. Dan kenapa kita harus mengetahuinya. Ya. Nah, kalau kita tahu kan kita akan mudah sekali memaknai karya keselamatan Tuhan. Khususnya kalau saat ini kita akan bentar lagi merayakan Natal dan akan merayakan Paskah, itu pasti. Iya. Setelah Natal pasti Paskah. Nah, itu kan semua momen membahas tentang proses penyelamatan Yesus. Ya. Umat manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, ini dibahas
di sini. Tentunya yang paling penting itu isinya. Mhm. Karena semua traktat sabda itu formatnya menjelaskan keadaan manusianya seperti apa, kemudian peran Kristus, dan kemudian pokok doa Ya. atau doa. Mhm. Nah, kalau harapan yang lainnya ya tentunya supaya semakin banyak orang juga yang mengenal Kristus Amin. melalui Ya. bahan-bahan sabda, salah satunya traktat mati dalam Yesus Kristus. Amin. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Pio ya, dari Kak Cimbris ini ya. Apakah pembuatan produk traktat ini juga bisa digunakan oleh gereja? Apakah tersedia untuk semua golongan gereja ya? Atau bagaimana? Silakan Pio. Nah, karena sabda ini yayasan interdenominasi, Ya. Betul. jadi tidak apa bahan yang sabda kerjakan ini tentunya bisa diterima oleh semua gereja. Ya. Tapi kalaupun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, yaitu bisa Disesuaikan dengan disesuaikan. gerejanya masing-masing ya. Ya, disesuaikan dengan paling penambahan selembar pengertian yang lebih jelas. Ya. Karena kan di sini dijelaskan secara ringkas. Ya. Segala sesuatu yang dijelaskan secara ringkas kan tentunya tidak lengkap. Ya. Nah, Jadi bisa kalau misalnya dari gereja, wah ini untuk traktat ini masih membutuhkan diskusi lebih lanjut, masih membutuhkan pertanyaan-pertanyaan diskusi, teks-teks ayat. Betul, ya itu nanti bisa ditambahkan sendiri. Tetapi untuk isi dari traktat mati dalam Yesus Kristus ini memang tidak merujuk ke golongan tertentu, tetapi kami fondasinya adalah Alkitab. Ya, fondasinya ada Alkitab. Ya, gereja manapun yang menggunakan Alkitab sebagai otoritasnya, ya pastinya bisa menggunakan traktat ini karena kami berkiblat atau kami membuatnya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di Firman Tuhan dan setia kepada Firman Tuhan. Begitu. Iya. Oke, jadi harap menjawab pertanyaan Kak Jimbris ya. Jadi silakan Kak Jimbris kalau mau pakai untuk di gerejanya ya, silahkan bisa di-download aja, bisa didapatkan saja PDF-nya tadi di dalam situs media.sabda.org atau /traktat. Atau kalau mau apps-nya, boleh ya, bisa download saja apps-nya ya di Play Store atau Play Store. App Sabda. Iya. Tapi semua informasinya ada kok ya di media.sabda.org /traktat. Oke, baik. Ya, baik Pio ya. Selamat melanjutkan lagi prosesnya karena ini masih belum selesai, masih banyak hal yang masih harus diselesaikan ya, terutama itu videonya ditunggu itu. Iya. Banyak yang tanya-tanya ya, videonya ditunggu karena saya sendiri kalau memutar video traktat Tuhan Yesus Menyelamatkanmu di sekolah minggu, itu anak-anak lebih senang kan, banyak anak-anak juga belum bisa membaca ya. Nah, itu mereka sangat bisa menikmati lewat video tersebut. Atau kalau saya mau mengajar pelan-pelan ya, saya bisa pause gitu ya. Saya jelaskan, lalu saya pause lagi, saya jelaskan. Begitu ya. Jadi bisa menambah kreativitas kita untuk mengajar ya, dan guru-gurunya juga bisa belajar banyak tentang doktrin ini. Dari Pia ada tambahan nggak? Ide-ide menarik lainnya? Ya, kalau aku sepengalamanku menggunakan bahan traktat ini, aku pernah pakai di sekolah minggu. Tapi aku lakukan setahap demi setahap. Ya, karena durasi sekolah minggu itu kurang dari 30 menit. 30 menit pun 20 menitnya nyanyi. Iya. Jadi 10 menit bagaimana menyampaikan ini dengan 10 menit, kalau cuma baca sih pasti selesai 10 menit. Untuk menambahkan penjelasannya dan lain-lainnya itu yang perlu. Ya aku pakai gambar-gambar tadi sebelum aku sebelum disebar aku coba ke sekolah minggu, berapa lama kira-kira mewarnai dan menulisnya. Ya cukup menarik, mereka cukup memahami apa poin utama dari traktat ini. Sangat bangga dan senang, aku minta juga mereka bagikan traktat ini ke rekan-rekan yang lain. Oh, itu ya. Malah bisa jadi bikin satu kurikulum ini ya. Wah, harusnya. Ya. Karena Sabda juga melakukan pelatihan penggunaan traktat. Ya, betul. Tapi ya, baru untuk yang untuk semua traktat. Untuk semua traktat sebenarnya ya. Cuma waktu itu kita ambil kasusnya Tuhan Yesus Menyelamatkan. Iya. Tapi bisa digunakan untuk semua traktat. Itu ada di YouTube ya? Untuk trainingnya? Ada dokumentasinya ya? Akan segera dipublikasikan. Oh, belum toh? Belum. Oh, aduh, sayang banget. Itu nanti akan kita update ya juga di situs media.sabda.org/traktat ya, untuk mendapatkan bahan untuk pelatihannya. Bahkan rencananya ke depan kita mau bikin modul juga nih. Ya, untuk penginjilan kepada anak, salah satu untuk bisnis salah satu menggunakan traktat yang dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Banyaklah
rencana-rencana ya ke depan tahun depan ini ya untuk mengembangkan lebih banyak lagi pelayanan Yesus Baga Sabda berdasarkan traktat yang sudah dibuat. Sudah siap untuk traktat baru lagi, Pio? Amin. Amin. Rencananya apa nih ya? Sudah ada dipikirkan, ada rencana traktat baru lagi? Iya, kalau berdasarkan topik diskusi, kedepannya mungkin akan bahas inkarnasi. Wah. Ya, ini masih didoakan, dikumpulkan. Tantangan lebih berat lagi nih ya, gimana menjelaskan tentang inkarnasi kepada anak-anak dalam traktat ya, kecil ini. Tetapi kalau jadi Pio ya, itu akan sangat menolong. Amin. Ya. Jadi tetap semangat Pio dan juga teman-teman di Yesus Baga Sabda, tim Sabda Resources, pasti tim Sabda Academy dan juga tim Sabda Labs yang akan mendukung juga pekerjaan Tuhan lewat traktat ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak gitu ya bagi sahabat Sabda yang sudah mengikuti kegiatan ini baik secara live saat ini maupun mungkin ada yang juga sedang menonton video tundanya. Bagi yang sedang menonton siaran tunda, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ke admin kami ya di 0881297900 atau kalau misalnya ke nomor satunya ya 082133133315 atau langsung saja bisa menulis PM atau meninggalkan komentar setelah menyimak ya siaran tundanya. Nanti dari admin kami yang akan memberikan pemaparan. Ya, ada pertanyaan, bagaimana caranya memesan traktat? Sama ya, bisa langsung saja kontak Sabda di 0881297900. Jelaskan ya, keinginannya adalah ingin memesan traktat Sabda. Nanti akan diarahkan lebih lanjut ya untuk syarat dan ketentuannya. Ini dari KEB ya, EB VB ya. Baik, oke. Ya, dan kami juga akan menginformasikan untuk kenal produk yang akan datang. Ada satu lagi produk baru, ya, dari tim Sabda Resources, masih dari tim Pio gitu ya, tentang hati pemuritan. Apa ini hati pemuritan? Traktat kah? Oh, bukan. Ya, ini satu buku juga ya, yang harap nanti bisa menolong sahabat Sabda semua belajar tentang arti penting hati pemuritan. Tunggu tanggal mainnya, nanti kami akan informasikan. Silakan stay aja untuk selalu mengakses informasi-informasi terbaru dari Yesus Baga Sabda di Instagram sabda_ilsa. Dan kami juga menginformasikan nanti malam mengundang sahabat Sabda semua untuk mengikuti acara Alkitab kita ya yang akan berjudul Mengucap Syukurlah dari 1 Tesalonika 5 12-22 malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram AYOPA ya. Dan kami juga menginformasikan untuk acara Sabda Youth besok ya. Itu juga Instagram Live, itu masih temanya tentang mengucap syukur, give thanks in all things. Wah, nih ya, jadi bulan November ini penuh dengan ucapan syukur, karena nanti akhir bulan itu biasanya ada acara Thanksgiving. Jadi yuk kita bersyukur ya, apalagi menjelang Natal, bersyukur akan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi silakan bisa mengikuti Sabda Youth, give thanks in all things, tanggal 19 November pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Baik, kita akan menutup kenal produk kita pada siang hari ini. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap ide, untuk setiap kreativitas yang boleh Engkau berikan kepada rekan-rekan di Yesus Baga Sabda. Dan juga Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang begitu kaya, yang begitu luar biasa, yang bisa dibuat dalam berbagai macam bentuk supaya pesan-Mu itu Tuhan bisa sampai kepada setiap generasi. Pesan-Mu bisa diterima kepada setiap orang Tuhan, sehingga banyak orang yang bisa mengenal Engkau, banyak orang yang bisa mengenal ajaran-ajaran dari firman-Mu, dan mereka akan dibawa untuk mengenal Engkau, mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang sejati. Kami berdoa Tuhan untuk traktat mati dalam Yesus Kristus ini masih dalam proses banyak pengembangan, masih dalam proses untuk membuat berbagai macam ide kreatif di dalamnya. Tuhan, tolonglah supaya traktat mati dalam Yesus Kristus ini, walaupun sudah selesai dicetak, versi digital juga tersedia dalam berbagai format Tuhan, terus dapat kami kembangkan, terus dapat diterima, menjangkau lebih banyak orang lagi Tuhan, lebih banyak anak lagi Tuhan, yang membutuhkan kasih-Mu, yang membutuhkan jawaban tentang bagaimana mereka seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sahabat Sabda juga dalam tangan kuasa-Mu, tolong dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih banyak sahabat Sabda. Terima kasih banyak Pio. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan Instagram Live selanjutnya di Yesus Baga Sabda. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God. Salam IT for God. IT for God.